anugerah. Haleluya. Let's go, let's go. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Oh yeah, Yesus, Kau kota bentengku. Amin. Bersama Dia menghadapi semua. Sekali lagi mari katakan, oh yo, Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Oh 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 oh, Yesus, Kau kota bentengku. Bersama Dia menghadapi semua. Come on. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Oh, 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 oh yeah. Mari bersuka cita di hadapan Raja. Oh, oh, oh. Saya mendengar suara jemaat Tuhan saja. Mari dengan pujian ini. Let's go. Yesus, Kaulah pembelaku. Katakan, come on. Pada siapa aku harus takut? Hey, Yesus, Kau kota bentengku. Bersama Dia menghadapi semua. Come on. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Come on, check this out. Hey, ku angkat kepalaku dan bersyukur sebab ku punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan setia. Hari ini ku percaya sesuatu yang baik Dia sediakan bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan, oh yo 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 yo. Come on music, let's go. Oh yeah. Oh. Hey, we give you all the praise, we give you all the praise. Oh. Bersukacitalah sebab Dia sumber sukacita kita. Amin. Haleluya. Katakan, maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu. Amin. Bersorak bagi kebesaranmu. Oh, bersorak bagi kebesaranmu. Oh yeah. Bersorak bagi kebesaranmu. Oh oh oh. Aku tak takut apapun, sebab Kau Allah yang setia. Yeah. Yang setuju mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tetap bersukacita dan naikkan pujian ini. Katakan, denganmu Tuhan kami percaya, kami lewati segala masalah dalam hidup kami dengan penuh kemenangan. Bersamamu Tuhan, Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bersyukur, oh yeah. Kau tuntun langkahku. Yeah. Oh yeah. Mari saudaraku, angkat suara menyanyikan bersama dengan saya.
tuntun langkahku. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Oh dengan-Mu Tuhan, oh ku kan berjalan, oh dari kemuliaan sampai kemuliaan, oh selamanya. Kami percaya Kau bawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan, kemenangan sampai kemenangan. Oh yeah, Allah yang dahsyat yang kami sembah. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu dan sama-sama mari katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, oh selamanya, oh selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu. Selidiki hati kami Bapa, dan dapatkan kami tetap mengasihi Engkau. Dapatkan kami tetap setia mencintai Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang begitu setia dalam segala hal, dalam segala keadaan. Engkau Allah yang setia, tangan yang kuat tetap memegang kami, berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Yesusku. Mari sama-sama dengan pujian ini di hadapan Raja kita. Katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh sana, katakan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang layak ditinggikan, dipuji selamanya. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Oh, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Pertolonganku hanya dari Engkau, sumber kekuatan. We love you Lord, we love you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita senang sekali bisa berkumpul lagi dan beribadah bersama-sama dalam ibadah online. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai stress management. Kenapa stress management itu penting? Karena inilah tantangan yang dihadapi orang-orang zaman sekarang. Ada begitu banyak orang mengalami yang namanya stres. Dan oleh karena itu kita perlu mengelola stres dengan bijaksana. Mengelola stres tentunya dengan tepat. Karena ada banyak sekali akibat buruk dari stres. Seperti konsentrasi berkurang, menjadi susah tidur, gairah seks menurun, bahkan emosi menjadi labil, serta beberapa orang seringkali semangat hidupnya berkurang, kesehatan bisa terganggu, dan ada orang-orang yang sering merasa hidup ini tidak ada harapan. Karena stres punya dampak yang sangat buruk dalam kehidupan ini, maka kita perlu selalu mengelolanya. Karena stres itu bisa dihadapi dan dialami oleh siapa saja. Bahkan stres itu adalah sebuah respon alamiah dari tubuh dan jiwa kita. Yang pemicunya bermacam-macam. Ada yang pemicunya mungkin karena ketidakmampuan seseorang menghadapi masalah dalam kehidupannya. Ada juga pemicunya karena kehidupan yang tidak seimbang. Atau mungkin deadline kerja. Atau mungkin beban-beban yang menumpuk. Baik dalam kehidupan ataupun pekerjaan. Ada juga karena tekanan lingkungan. Ya, juga bisa karena konflik ataupun kelelahan serta kecemasan yang berlebihan. Itu adalah faktor eksternal yang seringkali memicu stres dalam kehidupan seseorang. Dan bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita meresponi atau mengartikan suatu kejadian dalam kehidupan ini, itu sangat menentukan hasilnya. Bagaimana kita melalui sebuah yang namanya stres. Karena stres akan makin parah ketika kita mengartikan segala sesuatu secara negatif dalam kehidupan ini. Dan kita perlu tahu bahwa semua orang bisa mengalami stres. Anak muda, ya, anak sekolah mungkin stres dengan ujiannya, dengan mungkin tantangan-tantangan, beban-beban yang diberikan oleh gurunya. Tapi orang tua juga punya stresnya masing-masing, ya, dalam ekonomi, ya, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan, bahkan kita bisa tahu bahwa orang kaya, orang miskin ngalami stres, ya. Bahkan pendeta juga bisa ngalami stres. Bahkan nabi pun di Alkitab kita bisa lihat nanti bahwa mengalami juga yang namanya stres. Kita lihat sama-sama di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Kita lihat bagaimana Nabi Elia juga sempat stres. Kalau kita tafsirkan ini, dia mengalami situasi yang mungkin tidak nyaman buat dirinya. Kita lihat di ayat 4 dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lihat tragis ya, tadi padahal barusan dia memenangkan pertempuran melawan Nabi Baal. Tapi setelah itu dia rasanya pengen mati, rasanya depresi, rasanya frustasi. Dan itulah yang terjadi, semua orang bisa stres. Bahkan daya tahan pria dan wanita tentu berbeda-beda dalam menghadapi stres. Saya mau bertanya, kira-kira pria atau wanita yang lebih mudah stres? Nah biasanya kalau saya bertanya seperti ini, yang wanita bilang, wah pria tuh lebih gampang stres. Kalau yang pria bilang, enggak, wanita tuh stres. Oke, kita pakai fakta aja ya. Fakta, saya nggak tahu benar atau enggak, Anda yang cek kebenarannya ya. Katanya kalau wanita suaminya meninggal, biasanya masih bisa bertahan hidup selama 20 tahun. Wow. Sedangkan pria saat istrinya meninggal biasanya nggak lama ikut meninggal. Kalau nggak menikah lagi katanya ya, nggak tahan gitu ya. Nah bahkan kalau lihat pria di PHK yang biasa berjuang itu cari nafkah istrinya gitu ya. Kadang-kadang ada pria yang udah tidur aja, udah bingung, merokok, udah nggak tahu mau ngapain gitu ya. Bahkan saat perceraian pun kadang-kadang ya anak itu lebih ikut ibunya daripada bapaknya. Tapi kita nggak bisa generalisasi ya. Jadi kembali lagi setiap orang pasti beda-beda. Tetapi personality orang pun bisa mempengaruhi responnya terhadap stres. Memang dalam hidup ini ya ada tipe itu peresah. Ada juga tipe yang penggembira lah kalau kita katakan ya. Jadi kalau peresah ini lebih mudah stres. Apa-apa cemas, apa-apa dipikirin detail ya. Apa-apa jadi ribet gitu ya. Dan saya lihat teman-teman saya yang peresah itu kelihatan ciri-cirinya ya. Biasa bawa tas gede gitu. Isinya apa? Ada minyak kayu putih, ada suplemen, ada misalnya
herbal lah, obat ya, bawa tisu ini, tisu itu, wah macam-macam perkakasnya. Kalau kita tanya buat apa? Jaga-jaga gitu ya. Nah jadi kalau pergi retret kadang-kadang cuma semalam 2 malam, bawa 2 koper, peralatannya lengkap banyak. Walaupun bajunya juga nggak semua dipakai, tapi dia selalu pikir jaga-jaga, jaga-jaga. Dan biasanya udah 1 minggu sebelum udah di checklist apa aja yang dibawa. Tapi saya ketemu juga ada teman saya tuh penggembira banget, easy going. Ya kalau yuk ke puncak yuk, makan sate yuk, udah langsung pergi. Kadang-kadang retret pun cuma modal bawa apa? Bawa kantong kresek gitu ya. Wah, karena dia tahu mungkin tipe peresah sudah bawain. Nanti sebentar, pinjam dong odolnya. Ada obat sakit kepala nggak? Kalau bisa pinjam dong baju dalamnya gitu. Wah, jadi dia tahu si ada yang bawain gitu ya. Tipe peresah dia mah easy going banget gitu ya. Jadi apa-apa kadang-kadang beda personality juga beda respon terhadap stres. Nah, hari ini saya mau membahas bagaimana Anda dan saya bisa mengelola stres dengan efektif. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita perlu memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kenapa? Saat kita mulai stres, segera identifikasi ya, pemicunya apa. Tingkatkan kesadaran diri kita. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi pada diri saya dan Anda? Dan jangan mudah selalu mengartikan segala sesuatu dengan kata stres. Nah, kebanyakan orang terlalu cepat mengartikan segala sesuatu dengan kata stres. Nah, jadi apa-apa, aduh stres nih di jalan. Ingat, apakah benar stres di jalan? Atau kalau mungkin kita punya kesadaran diri, mungkin sebenarnya kita sedang lelah dalam perjalanan yang macet. Kalau lelah, mungkin habis melalui perjalanan kita butuh istirahat dan bisa pulih. Jadi jangan apa-apa langsung bilang stres nih. Ada lagi yang bilang, aduh stres nih, stres lihat pasangan saya, stres nih lihat suami atau istri saya. Apakah benar kita stres menghadapi pasangan kita? Atau mungkin kita cuma jengkel? Atau mungkin kita kesel, kita marah? Solusinya mungkin jauh lebih mudah. Kita mengampuni, kita memaafkan, kita mengerti pasangan kita. Ya, jadi jangan apa-apa langsung bilang kata stres dulu. Nah, ada lagi stres nih dengan ekonomi saya. Oke. Apakah benar stres? It's okay. Kalau benar-benar stres ya kita cari solusinya, kelolanya gimana. Atau mungkin kita cuma khawatir. Khawatir hari esok. Mungkin kita perlu mengatur budgetin anggaran yang lebih baik. Jadi intinya tingkatkan kesadaran diri kita. Jangan segala sesuatu karena kita nggak punya kata yang lain kita bilang stres. Saya pernah sharing dan saya bertanya di acara itu, di event itu banyak orang tua yang mungkin sudah berusia 50-an, 60-an tahun. Ataupun yang sedang mendengarkan kalau usia Anda 50-60 tahun, tolong jawab. Ya, saya bilang om, tante, misalnya opa, oma, dulu sering nggak di era tahun 50-an misalnya dengar kata stres? Banyak loh bilang enggak, jarang dipakai kata stres. Karena jarang dipakai kata stres mungkin, maka orang juga jarang rasa stres. Karena kita akan sulit merasakan apa yang kita tidak ketahui. Kalau sekarang kan bukan lagi stres, galau. Waduh gabut nih, galau nih, banyak istilah. Makanya dikit-dikit, kenapa lo galau? Kamu kenapa? Aduh galau nih. Jadi lihat, kata galau sering dipakai maka banyak orang galau. Coba ayo, saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak pernah mengalami perasaan, bukan stres ya, cheer-cheer? Ayo, ada nggak yang pernah mengalami cheer-cheer? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu, saya cuma asal sebut aja. Karena kita nggak tahu itu apa cheer-cheer, kita nggak bisa merasakan cheer-cheer. Artinya apa? Jangan mudah segala sesuatu dimaknai dengan kata stres. Ya, tingkatkan kesadaran diri kita. Karena semakin kesadaran kita akan stres meningkat, maka akhirnya kita juga merasa selalu hidup kita stres. Jangan suka mendramatisir sesuatu keadaan atau masalah. Karena itu akan membuat kita makin merasa tidak nyaman. Seseorang yang merasa stres akan sulit memandang sesuatu secara proporsional. Makanya kadang-kadang dia perlu keluar dari dirinya sendiri. Artinya apa? Belajar melihat secara objektif. Atau paling baik adalah minta orang lain memberi kita masukan, memberikan kita arahan. Karena orang lain seringkali yang tidak menghadapi masalah yang kita hadapi, mereka bisa lebih jernih cara berpikirnya. Nah, atau mungkin kadang kita perlu waktu teduh, berdua bersama Tuhan. Kita lihat ayat firman Tuhan. Cukup panjang, kita akan baca pelan-pelan ya. Dan kita melihat belajar lagi dari kehidupan Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Jadi lanjutannya ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar
Wah, roti bakar dikasih ya. Dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia. Serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lihat ya, malaikat datang kunjungi Elia. Bukan bilang, Elia berdoa. Ayo bersyafaat, ayo puasa. Bukan berarti itu nggak penting ya. Tapi ada kalanya yang saat itu dibutuhkan Elia adalah makan, istirahat, recover. Mungkin dia sudah pelayanan, sudah capek, sudah burn out. Dia butuh istirahat secara fisik, dia butuh recover secara mental dan recover spiritual dia. Jadi kalau kita punya kesadaran diri yang tinggi, kita tahu untuk stres ini, untuk situasi ini, apa yang aku butuhkan. Nah, jadi lihat ya, bahkan di situ dikatakan apa? Dengan kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Bukan dikatakan karena kekuatan doanya, mesbah keluarganya, puasanya. Penting, saya nggak katakan nggak penting saudara. Tapi dalam konteks ini yang Elia butuhkan, dia butuh makan. Dia butuh istirahat supaya bisa melanjutkan perjalanan dalam kehidupannya. Dalam mengatasi stres, kadang-kadang kita perlu memahami, perlu sebuah keseimbangan hidup. Ya, keseimbangan hidup. Dan kita lanjut ya, langsung lompat ayat 11 ya. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, perhatikan, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ini bicara sebuah keteduhan. Dalam ketenangan, dalam sepoi-sepoi, disitulah Tuhan hadir. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri lah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, kita lihat Elia berjumpa dengan Tuhan dalam keteduhannya. Saudara, mengambil waktu untuk teduh, untuk berdua bersama Tuhan dalam hadirat-Nya. Itu pelepas stres yang terbaik saudara. Amin. Dan saya sudah buktikan. Sadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Dia tempat penghiburan. Dia sumber kekuatan. Jangan pikul beban Anda sendiri. Saya nggak mau pikul beban saya sendiri. Saya mau serahkan itu kepada Tuhan. Rilis beban-beban hidup ini bersama dengan Tuhan. Dia akan memberikan penyegaran yang baru. Bahkan kalau kita baca di Mazmur 42 ayat 4-9. Mazmur Daud, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Kalau bahasa gaul sekarang, galau. Ya, gundah gulana, stres. Daud stres ya. Nah, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapakah engkau tertekan? Jiwanya Daud tertekan. Hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Wow, lihat Daud. Dia perintahkan jiwanya, hai jiwaku yang tertekan, yang gelisah, yang gundah gulana, memuji Tuhan, bersorak-sorai, bersyukur pada Tuhan. Lihat, Elia, dia berjumpa Tuhan dalam keteduhan. Daud berjumpa Tuhan
Dia tempat mencurahkan isi hatinya. Dan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Di saat-saat tekanan, di saat-saat stres datang dalam kehidupannya. Dia datang kepada Tuhan. Mereka tidak memikul bebannya sendiri. Seperti Yesus katakan, datanglah hai yang berbeban berat. Supaya aku memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan, saudara. Saat kita datang mencari Tuhan, maka kesadaran kita, apa yang terjadi pada diri kita sendiri, berpindah kepada kesadaran akan Tuhan. Fokus kita berubah dari fokus pada masalah, fokus pada kebesaran Tuhan. Makanya sering dengar ya, orang bilang gini, kok kalau aku ke gereja, kalau aku dengar khotbah, kalau aku ikut family cell, kayaknya hati damai. Ya, tapi begitu Senin sampai Sabtu menjalani kehidupan, aduh gundah gulana lagi, stres lagi, galau lagi, saudara ya. Karena apa? Fokusnya. Kenapa kita rasa damai? Karena ketika kita di ibadah, kita gereja, fokus kita terpusat pada kebesaran Tuhan. Kita memuji, kita dengar firman, kita bersyukur. Tuhan lebih besar kelihatannya dari masalah kita. Masalahnya ketika kita keluar dari gedung gereja atau mungkin setelah ibadah online selesai, saudara ya, kita jalani lagi kehidupan, kita lihat lagi krisis, kita lihat tantangan, kita lihat beban tugas yang berlebihan, stres lagi, saudara. Makanya jaga fokus kita selalu terarah kepada Tuhan, ya, pegang janji-janjinya, amin, dan selalu pandang stres sebagai sesuatu yang temporary, bukan permanen. Ya, masalah kita harus pandang sebagai sesuatu yang temporary, bukan permanen. Oke, yang kedua adalah kita perlu yang namanya penyesuaian diri. Saat stres datang, kita harus mudah menyesuaikan diri sehingga kita tidak tenggelam di dalamnya. Coba bayangkan orang yang lagi surfing, ya. Justru ombak-ombak itulah yang mereka cari untuk bisa berselancar di atas ombak tersebut ya, tidak tenggelam, saudara. Jadi ketika masalah tantangan datang, stres datang, kita harus bisa fleksibel. Tapi tidak kompromi. Fleksibel but not compromise. Ya, kalau tadi temporary bukan permanen, kalau di dalam penyesuaian diri kita belajar untuk fleksibel tapi tidak kompromi. Kadang dalam hidup kita harus siap banyak hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi harapan kita terjadi. Realita dan harapan seringkali berbeda. Kalau kita nggak fleksibel orangnya, kita gampang stres. Dan itulah saya dulu. Ya, saya ini orang yang gampang stres. Kenapa? Saya orang perfeksionis tingkat tinggi. Ya, dulu. Jadi saya cerita ya, sebelum saya belajar banyak hal bersama dengan Tuhan, hidup berubah, ya, mengerti semakin dewasa di dalam Tuhan. Saya ingat, saya itu orangnya apa ya? Gelisah, cepat kalau tidak sesuatu itu in order. Contoh misalnya, pacaran aja ya, kasihan loh pacar saya sekarang jadi istri, tapi bersyukur ya kami punya keluarga yang harmonis, saling memahami. Dia naik mobil saya lagi dating ya, saya lihat aja begini dari atas sampai bawah, bisa nangis loh dia. Kenapa? Bukan urapan saya kuat gitu ya, saya bisa lihat dengan wajah tidak puas, saya tahu blush on-nya tidak rata. Ya, saya tahu maskaranya itu kurang rapi, saya cuma liatin, dia bilang kenapa ada yang kurang ya? Iya, saya bilang nggak rapi gitu. Wah, dia langsung rasa nggak enak gitu ya. Waktu menikah pun begitu ya. Menikah kalau rumah udah dibersihin gitu ya, saya pulang. Kalau keset agak miring, hati saya juga aduh gelisah gitu ya. Saya rumah sudah dibersihin, saya ambil senter, tak cari lagi debunya. Ya pasti ketemu lah. Wah, hati gelisah lagi. Jadi saya semuanya mau rapi gitu ya. Yang kasihan dulu istri saya ingat kita makan, di meja makan itu piringnya warna lain, gelasnya warna lain. Saya tegur, saya bilang beli piring sama gelas nggak boleh kayak begini. Beli itu 1 lusin, 2 lusin itu 1 set warnanya sama. Saya pengen, dibilang iya murah-murah, lucu-lucu gitu ya. Wah, bisa konflik loh saudara ya. Jadi kalau orang naik mobil saya aja tergeser dikit kursinya ya mungkin saya nggak tegur, nggak enak ya. Tapi sebentar lagi saya geser gitu ya. Bangun rumah ya. Ada downlight itu kayak lampu ya. Saya sudah pasang semua, tukang sudah pasang. Saya lihat nyembul dikit keluar gini. Wah, saya bilang bongkar semua. Saya bilang saya rela keluar uang lebih. Yang penting hati saya enak lihatnya gitu di dalam gitu ya. Jadi saya kalau pakai misalnya baju coklat, biasanya pakai ikat pinggang coklat, pakai jam tangan coklat, pakai sepatu coklat. Saya suka yang konsisten. Atur lemari juga begitu. Batik, kotak-kotak, jas ya. Celana bahan, jeans. Jadi kalau kebongkar dikit, aduh hati nggak enak. Zaman dulu ya, misalnya beli handphone ya, terus dipasang anti goresnya, ada gelembung dikit. Waduh, hati saya juga gelembung rasanya gitu ya. Waduh, buka lagi, ganti lagi deh. Jadi,
orang seperti ini kayak saya susah dipuaskan. Kalau saya punya staff juga ngerti sekali ya. Kadang-kadang ketikan email itu saya bisa cross check. Saya aja WA. Saya selalu kadang-kadang WA itu saya ketik dulu, terus saya copy paste, saya baca lagi, baru saya copy paste, baru saya kirim ya. Saya lihat ada orang kan ketik apa kirim, ketik apa kirim, ketik apa kirim, salah-salah, wah kakak gitu ya. Saya kaku dulu orangnya ya, perfeksionis saudara ya. Makanya waktu saya tulis buku pertama saya 300 halaman, itu kan tugas editor yang perbaiki. Tapi saya sudah jeli sekali, jadi sedikit sekali salahnya. Kalau ketik-ketik begitu, nama orang harus huruf kapital, nama kota, itu saya gelisah sekali. Kalau saya lihat istri saya ketik dan tidak sesuai dengan tata kapital atau mungkin huruf apa. Nah bayangin tuh orang kayak saya seperti itu, apa nggak stres hidup ya. Nah folder-folder file harus rapi. Tapi akhirnya apa? Sekarang saya belajar hidup itu fleksibel, tapi tidak kompromi. Artinya apa? Ya sudahlah, ada orang bilang cincailah. Ya udah kalau keset miring dikit, oke lah. Ya bed cover tidak pada tempatnya, udahlah gitu ya. Wah kadang-kadang kasihan anak saya juga cuci tangan, dia ciprat begini. Wah bisa 2 sesi tuh sama saya. Pengajaran gitu ya, tentang cara cuci tangan gitu ya. Kalau makan angkat kaki dikit, wah itu bisa pengajaran dari saraf terjepit sampai table manner gitu ya. Berapa kali konflik di meja makan gara-gara saya gitu ya. Karena apa? Karena saya ocehin, saya ngajarin, wah akhirnya mood hilang gitu ya. Dari saya belajar sekarang, oh ya udah ada hal-hal tertentu kita harus fleksibel, tapi tidak kompromi. Kalau hal prinsip, tidak kompromi. On time, belajar komitmen, belajar tanggung jawab, janji. Dan akhirnya saya pakai perfeksionis saya sekarang buat apa? Well planning. Jadi kalau orang janji sama saya, schedule, semua pasti saya bisa atur dengan baik. Dan dalam bisnis kami pun juga belajar untuk apa? Selalu memanage segala sesuatu dengan baik ya. Memberikan service yang terbaik. Jadi apa? Tidak gampangan ya. Tapi kita bisa mengerti kalau sesuatu itu terjadi tidak sesuai harapan. Jadi bisa enjoy hidup ini ya. Saya belajar banyak ya dalam tahun-tahun kehidupan saya untuk tidak mudah stres. Karena orang-orang seperti saya ini gampang sekali stres kalau perfeksionis. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah orang yang sedang stres, yang ketiga perlu benar-benar belajar untuk mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena biasanya saat seseorang stres akan mudah jadi sensitif, labil, mudah lepas kendali, bisa meledak-ledak saudara ya. Karena seseorang yang stres seringkali menyalahartikan apa yang terjadi pada dirinya. Gampang salah persepsi, asumsi, kadang-kadang dapat nasihat, kritikan atau pendapat orang itu bisa disalah mengerti saudara ya. Dan cenderung mengaitkan segala sesuatu dengan dirinya. Ini bisa memperparah keadaan saudara ya. Jadi baik secara eksternal maupun hal-hal internal dalam diri seseorang. Makanya yang ketiga ini adalah jadikan stres sebagai sesuatu yang konstruktif, bukan destruktif. Artinya apa? Justru stres kalau dikelola dengan baik bisa jadi sesuatu yang konstruktif atau membangun. Contoh, stres mau ujian, itu membangun sekali motivasi kita untuk persiapan. Ada target kerja, ada target sales marketing, itu bisa menjadi motivasi yang tinggi stres itu untuk kita kejar target. Ya. Atau mungkin ada stres di dalam keluarga. Itu menjadi sarana untuk kita evaluasi diri, perbaiki diri. Apa sih yang membuat saya sering konflik? Oh mungkin komunikasi saya perlu diperbaiki. Setiap saya kali ngomong saya kelepasan, orang lain kerasukan misalnya. Oh mulut saya ini perlu diperbaiki gitu ya. Jadi kalau kita bisa kelola stres dengan baik, itu menjadi sesuatu yang sangat konstruktif. Ya, sangat membangun diri kita. Jadi untuk takaran tertentu orang butuh stres dalam hidupnya. Kalau enggak, hidup itu monoton, flat, boring kalau enggak ada riak-riak atau stres gitu ya. Nah makanya ada istilah don't be stressed by something you cannot control. Ini saya belajar bahwa dalam hidup ada hal-hal banyak di luar kendali kita. Situasi, keadaan, orang lain ya. Kehidupan ini penuh banyak hal di luar kendali. Jadi jangan terlalu stres lah kalau hal-hal kita nggak bisa kendalikan. Tapi fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Respon kita, sikap kita, perkataan kita, cara berpikir kita. Itulah yang penting kita kontrol ya. Nah yang penting sekali adalah mengontrol pikiran kita. Karena pikiran kita menentukan perasaan kita. Perasaan kita menentukan tindakan dan tindakan menentukan hasilnya. Persepsi menentukan emosi, emosi menentukan aksi, aksi menentukan hasil. Nah saya buka ayat terakhir ya. Di Filipi 4 ayat 4-9. Saya buka ayat firman Tuhan dan saya akan bacakan buat saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya percaya ini yang kita butuhkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara pikiran dan hati kita supaya nggak mudah stres, saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, kata Rasul Paulus. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kita belajar. Kita perlu mengontrol diri kita untuk kita bisa sungguh-sungguh ya menghadapi stres, mengelola stres dengan efektif. Sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang siap menghadapi stres dengan cara Tuhan. Kita bisa responi dengan tepat. Jadi saya simpulkan, ada banyak akibat buruk dari stres. Dan kita sudah belajar pemicunya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan yang namanya penyesuaian diri, kita melakukan yang namanya penguasaan diri, dan itu dimulai dengan yang namanya kesadaran diri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, berkati setiap jemaat dalam ibadah online ini, biar setiap kami dapat belajar dan terus berkembang bersama-sama untuk bertumbuh menjadi jemaat yang kuat dalam Tuhan. Beri kami terus kekuatan untuk kesanggupan mengelola stres dalam hidup ini dengan cara yang bijak dan tepat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Shalom jemaat GBI Muara Karang yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita dapat menyaksikan ibadah online daripada YouTube channel GBI Muara Karang. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Evangelis Haryanto Kandani yang sudah membawakan firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati keluarga Bapak dan pelayanan Bapak berlimpah-limpah. Berikut adalah informasi untuk sepekan GBI Muara Karang. Komsel hari Rabu ini akan mengadakan Zoominar dengan tema All About Vaksin COVID-19. Pembicaranya adalah Dr. Tommy Setiawan, seorang dokter bergelar master di bidang Biomedical Engineering. Beliau saat ini bertempat tinggal di Chicago, USA. Zoominar akan diadakan pada pukul 8 malam dan untuk link akan dibagikan melalui grup GBI Muara Karang. Ibadah WBI akan diadakan hari Kamis pukul 11 siang. Minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Gunadi Subrata. Doa Fajar akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Elia Makarawo. Seluruh ibadah tengah minggu akan diadakan melalui Zoom meeting. Untuk link akan dibagikan di grup WA GBI Muara Karang. Link untuk webinar vaksin, ibadah WBI, doa fajar via Zoom, dan ibadah online lainnya dapat diakses melalui link tree di bawah ini. Ibadah minggu depan, hari Minggu tanggal 7 Februari, kita akan dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindo. Jangan lupa kita juga ada perjamuan kudus di minggu depan. Demikianlah info ibadah sepekan dari GBI Muara Karang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga pasang bell notification-nya dari YouTube channel GBI Muara Karang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara semuanya, puji nama Tuhan. Kalau hari ini buat lawatan Tuhan yang luar biasa kepada kita semua. Terima kasih pada Pak Haryanto buat berkat yang sudah dibagikan kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan akan pakai Pak Haryanto dengan lebih luar biasa lagi. Saudara, kita juga jangan lupa mau terus berdoa buat negara kita, buat situasi pandemi, vaksinasi, dan lain sebagainya, supaya bisa berjalan lancar dan baik. Mari saudaraku, kita akan tundukkan kepala, kita akan bersatu hati di dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa.
Kami mengucap syukur dan terima kasih buat pertolongan-Mu, anugerah dan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Sehingga pada hari ini kami masih bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih bisa juga menaikkan segala doa-doa permohonan kami. Tuhan, Engkau tahu pada saat ini pandemi corona masih mencekam di mana-mana tempat, termasuk juga di negara kami, negara Indonesia, di mana kasus yang terinfeksi sudah mencapai lebih dari 1 juta orang di tanah air ini ya Bapak. Tuhan, kami mohon pertolongan, pengampunan dan belas kasihan-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, aparat pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah, untuk segala cara menangani pandemi ini ya Bapak. Termasuk diantaranya vaksinasi. Biar vaksinasi ini boleh berhasil berjalan dengan baik dan dapat menurunkan kasus-kasus infeksius corona ya Bapak. Dan pada akhirnya bisa meredakan, bahkan memulihkan seluruh kesehatan dari orang-orang, bukan hanya di Indonesia tetapi di mana-mana tempat. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati buat jemaat-Mu GBI Muara Karang dan juga saudara-saudara kami semuanya yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Engkau jamah, Engkau tolong mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam kelemahan Tuhan memberi kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru ya Bapak. Kami terus berdoa juga Tuhan buat ekonomi global dan juga buat pendidikan di Indonesia, bahkan di mana-mana tempat bisa berjalan normal kembali hanya oleh karena pertolongan dan belas kasihan-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Kami percaya hanya Engkau yang dapat menolong kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih setia dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang percaya, yang diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.